membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Kembali lagi pemirsa bersama saya tentunya Rodlo Rida di Pagi Seru, ulas berita no kaku-kaku. Nah, di segmen akhir ini masih ada berita. Selanjutnya ini berita yang berbahagia datang dari penyanyi jebolan Indonesian Idol. Nah, kabar bahagia ini datang dari dua penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol, Salma Salsabil dan Dimansyah Laitupa. Yang ini nih tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin kau ya. Ini akhirnya resmi bertunangan. Kita ucapkan selamat juga nih untuk kedua sejoli tersebut. Nah, momen sakral tersebut dibagikan melalui unggahan akun Instagram pribadi Dimansyah Laitupa. Dalam foto yang diunggah, ini keduanya berfoto di hadapan cermin, bertuliskan "Welcome to engagement of Dimansyah Laitupa and Salma Salsabil". Nah, Salma Salsabil ini hadir anggun dengan kebaya berwarna merah muda yang dipadukan dengan bawahan kain batik bermotif elegan. Sedangkan Dimansyah Laitupa nampak serasi juga nih pemirsa, mengenakan kemeja batik dengan motif yang senada dengan kain bawahan dari Salma Salsabil. Nah, ini Dimansyah Laitupa juga memamerkan cincin pertunangan sambil berjongkok, sementara Salma ya, ini terlihat memegang pundak pasangannya. Kemudian juga captionnya nih ya, Bismillah. Jadi melangkah menuju step yang lebih serius lagi. Nah, kita juga tahu bahwa memang ini dari berbagai sumber ternyata Dimansyah dan Salma Salsabil ini juga sempat tergabung, bahkan sempat bertemu di awalnya ini di pemilihan pencarian bakat ya di tahun 2023. Nah, memang kalau semisal untuk Dimansyahnya sendiri itu juga merupakan seorang penyanyi, namun tidak lanjut gitu ya ke babak yang memang menuju final. Sedangkan Salma ini kan merupakan salah satu pemenang juga dari Indonesian Idol di tahun 2023. Nah, sebenarnya yang bikin mengejutkannya gitu kan ya, memang dari keduanya juga tidak mengumbar kemesraan, bahkan tidak ada gitu kan ya indikasi yang mengarah bahwa keduanya menjalin hubungan. Bahkan ini kalau kita lihat juga, Salma ini kan sering juga ibaratnya diberitakan dekat dengan Roni yang merupakan salah satu finalis dari Indonesian Idol juga. Bahkan ini fanbase-nya nih ada di berbagai media sosial. Nah, kemarin ketika beritanya up gitu, ini juga banyak sekali mungkin penggemar-penggemar yang merasa patah hati gitu kan ya. Ya tapi bagaimana lagi kan, bahwa memang itu kan kehidupan artisnya masing-masing. Nah, ini kalau kita lihat juga dari Salma dan Roni bahkan punya nama sebutan Salmon ya pemirsa. Nah, ini juga akhirnya kan tentunya meskipun ada yang beberapa kecewa, tetap mengungkapkan atau menyatakan berbahagia atas kebahagiaan Salma dan juga Dimansyah Laitupa ini. Ya, ini definisi ibaratnya diam-diam tapi ya langsung lah memberikan bukti dengan cara serius lamaran, kemudian juga nanti melanjut ke jenjang pernikahan. Ada banyak juga ucapan selamat yang disampaikan oleh artis tanah air atas kebahagiaan kedua pasangan ini pemirsa. Kita juga berdoakan ya, semoga ini dapat berlangsung, kemudian maksudnya adalah dapat berjalan dengan baik, segala persiapannya akan lancar dan kemudian keduanya selalu diberikan kebahagiaan. Nah, selanjutnya pemirsa, kalau tadi kita ngobrol tentang selebriti, ini kita akan ngobrol tentang olahraga. Nah, ini kan kemarin tuh ibaratnya dunia sepak bola di Indonesia kan diuak-abik gitu ya. Dengan pemecatan dari Shin Tae-yong ini juga cukup menimbulkan reaksi dari berbagai pihak. Kemudian juga adanya pelatih baru ini juga akhirnya masih menjadi topik pembicaraan seperti itu. Nah, namun ini langsung sudah ada pemberitaan baru. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa latihan perdana timnas Indonesia bersama Patrick Kluivert akan digelar di Australia. Nah, ini kemarin sudah pemecatan, kemudian juga ada langsung konferensi bahwa Patrick Kluivert adalah
pelatih timnas selanjutnya ini disampaikan juga oleh Ketua Umum PSSI bahwa nanti latihan perdana akan digelar di Australia jelang Indonesia melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nih diketahui juga pemirsa, Indonesia masih menyisakan 4 laga melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, Garuda akan bertandang ke Australia pada 20 Maret 2025 dan laga akan bergulir di Sydney Football Stadium Sydney. Setelah itu, timnas Indonesia akan menjalani laga kandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno melawan Bahrain pada 5 hari berikutnya. Nah, setelah melawan tadi Australia, Bahrain, kemudian nanti juga akan melanjutkan 2 pertandingan selanjutnya. Pada 5 Juni melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, kemudian juga bertandang ke Suita City Football Stadium melawan Jepang pada 10 Juni. Nah, ini juga berseliweran ya terkait dengan staf-staf yang akan membantu pelatih dari Kluivert ini dalam memimpin dan juga nanti akan ibaratnya ya tadi ya mengawasi dari pemain timnas Indonesia. Nah, ada banyak sekali harapan tentunya pemirsa, kemudian juga PR bagi dunia sepak bola di Indonesia. Mungkin ada juga masih perasaan-perasaan kecewa yang dirasakan oleh masyarakat terkait dengan pemecatan Sinteyong gitu kan ya, dan juga pergantiannya dengan pelatih baru. Namun kita juga perlu sadar bahwa tentunya ada banyak alasan yang tentunya difikirkan kemudian juga dimiliki oleh entah itu PSSI, kemudian juga Kemenpora ataupun pihak-pihak yang memang berwenang di dalamnya. Kita akan selalu mendukung tentunya pemirsa ya, dan berharap bahwa hasil apapun itu merupakan hasil yang terbaik. Nah pemirsa, berita tadi sekaligus menutup nih perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan program Pagi Seru ya di hari Selasa 14 Januari 2025 ini. Masih suka kebelibet gitu ya 2024-2025. Tapi kita sudah berganti tahun di 2025 dan tentunya ini di tahun yang baru juga gitu ya. Kita selalu diberikan semangat dan ada banyak resolusi-resolusi yang ingin kita capai. Nah, maka dari itu pemirsa ya, dalam menjalani aktivitas kita juga bisa nih ya sambil menyaksikan program-program yang ada di Sultan TV. Salah satunya terus saksikan program Pagi Seru yang selalu tayang di hari Senin sampai hari Jumat pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Serta ada program-program lainnya yang dapat disaksikan di kanal YouTube Sultan TV. Ada berita juga yang ada di portal Sultan TV serta konten-konten menarik yang ada di media sosial Sultan TV. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali nih pemirsa. Selalu semangat dan jaga kesehatan ya. Dan kemudian sampai berjumpa di hari berikutnya tentunya bersama saya Rodlorida. Kemudian pemirsa kami pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.